Assalamualaikum Pak Iswan. Apa kabarnya nih Pak Iswan? Sepertinya ada yang perlu kita diskusikan ya hari ini ya Pak Is ya. Apa yuk kita cerita yuk. Waalaikumsalam Bu Iria. Alhamdulillah kabarnya sehat Bu. Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi begini ya Bu, saya ingin Mm-mm. berdiskusi sama Ibu mengenai pembelajaran saya di sekolah ya Bu ya, terutama di kelas. Pembelajaran ini berdiferensiasi di kelas yang akan saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya Bu. Mm-mm. Jadi gitu ya Pak ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu topik diskusi kita hari ini tuh Pak. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak Is capai dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu? Ya Bu, jadi saya ingin memastikan ya Bu ya, setiap murid itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka Bu, sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan lebih efektif, lebih baik lagi Bu, sehingga dapat mencapai apa yang telah kita pelajari, yang telah kita ajarkan di kelas gitu Bu. Oh, jadi itu tujuannya ya, Pak, ya. Itu tujuannya Ya. tuh bagus sih, Pak, ya sebenarnya ya. Jadi apa sih nih yang kira-kira jadi kendala nih di ke depannya nih saat Bapak menghadapi yang Bapak hadapin tuh kira-kira kendalanya apa tuh saat Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tuh? Kira-kira apa sih masalahnya tuh? Ya, jadi kendala utama yang saya eh, dapatkan itu ya, pertama adalah waktu, karena sulit ini bagi saya untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berbeda untuk sebagai kelompok murid Bu. Kan kalau di kelas itu kan Mhm, murid itu berbagai macam-macam ya, terutama kalau kita membicarakan tentang kemampuan matematika murid itu tentu ada yang memang mereka sudah bagus dari awal pemahaman mereka, ada yang sedang dan ada yang masih sangat kesulitan Bu, bahkan sampai tingkat operasional saja mereka masih kesulitan. Nah, selain itu saya juga merasa kesulitan Bu dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap murid saya. Jadi seperti itu Bu. oke. Berarti ada 2 ya, Pak, ya permasalahannya ya? Yang menjadi identifikasi kita itu belajar ya, terdapat 2 kendala utama ya, Pak Is, ya. Terus tuh waktu dan identifikasi kebutuhan siswa. Kira-kira apa sih nih menurut Bapak yang harus dilakukan untuk mengelola waktu supaya lebih efektif? Ya, saya mungkin setuju ya bisa membuat beberapa template Bu atau rencana pembelajaran yang dapat disesuaikan untuk berbagai tingkatan. Selain itu juga saya juga bisa memanfaatkan teknologi Bu untuk membantu dalam mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan mereka Bu. Kan sekarang ini teknologi itu sudah sangat banyak, sudah sangat bermacam-macam ya Bu yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam pembelajaran di kelas. Jadi gitu ya Pak ya, bagus tuh Pak idenya tuh Pak. Terus tuh kira-kira gimana sih cara Bapak itu mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa Bapak di kelas tuh gimana tuh kira-kira nanti? Bakal gimana? Hmm. Jadi untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka Bu, tentunya saya akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama seperti tes diagnostik ya Bu ya. Kemudian observasi sehari-hari, dari situ saya bisa mengetahui kebutuhan masing-masing dari murid saya Bu. Jadi itu ya Pak ya, bagus sih Pak sebenarnya. Terus tuh kira-kira apa sih rencana Bapak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Kira-kira rencananya apa tuh Pak? Ya, kalau rencana yang saya ingin lakukan Bu, saya akan membagi siswa
atau murid saya dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya Bu ya, khususnya berdasarkan kemampuan mereka dan juga memberikan materi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saya juga akan menggunakan berbagai gaya belajar untuk membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Jadi, dengan adanya gaya belajar yang berbeda-beda, ini mudah-mudahan dapat mengakomodir gaya belajar mereka, Bu, sehingga setiap siswa yang berbeda gaya belajarnya bisa terakomodir dan bisa apa namanya melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Kedengarannya sih rencananya baik ya, Pak, ya. Terus kira-kira rencana Pak Is tuh gimana nih supaya mastiin kalau proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Pasti banyak lah itu ya, apa sih namanya, hal-hal yang bisa dijadikan pengalaman pastinya tuh. Kira-kira proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik itu Bapak memastikannya gimana? Untuk memastikan proses ini bisa berjalan dengan baik ya Bu, saya akan memonitor perkembangan setiap murid saya secara rutin. Jadi setiap tahapan proses akan saya monitor Bu dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga akan memberikan umpan balik yang konstruktif ya Bu ya, sehingga bisa mengkonstruksi mereka apakah materi yang mereka dapatkan itu sejauh mana sudah mereka pahami gitu Bu. Kemudian saya juga akan bisa mendorong murid saya supaya bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri Bu. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu kan kita nggak mungkin ya Bu dalam satu kelas itu akan selalu terus memantau mereka setiap saat, setiap detik gitu kan. Tentu ketika kita memantau kelompok ini, kelompok yang lainnya akan terabaikan. Nah, untuk itu dengan adanya rasa tanggung jawab ini, saat saya memantau kelompok A misalkan, kelompok B, C, dan D itu dapat secara sadar diri untuk bisa secara bertanggung jawab mengikuti setiap instruksi yang ada di LKPD gitu. Kemudian eh, dengan memberikan mereka pilihan dan juga dengan memberikan mereka tugas-tugas seperti itu Bu. Ya ya. Ide yang bagus itu, Pak, ya. Namanya ide yang sangat baik ya, Pak, ya. Terus apa sih, apa yang Bapak sampaikan tadi itu kan idenya sangat bagus sekali tuh, Pak. Terakhir ini Pak Iswan gimana sih Bapak itu cara mengevaluasi keberhasilan, indikator keberhasilan strategi ini tuh seperti apa? Terus tuh kira-kira kapan Pak Is akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kira-kira kapan tuh mau dilaksanainnya? Terus kira-kira indikator keberhasilannya itu bagaimana tuh Pak? Ya, Bu. Saya akan mengevaluasi ya Bu ya setiap tahapan tadi melalui pencapaian hasil belajar murid, kemudian partisipasi mereka di kelas. Jadi setiap kelompok akan kita monitoring, kemudian kita evaluasi bagaimana partisipasi dari masing-masing setiap individu di dalam kelompoknya, karena kita tadi kan menggunakan kelompok belajar kecil ya Bu ya, sehingga ketika kita dapati ada siswa atau murid yang kurang aktif, nah kita bisa memberikan treatment atau pengertian gitu ya, untuk supaya memiliki rasa tanggung jawab. Kalaupun mereka belum paham, mereka bisa bertanya kepada rekan kelompok mereka ataupun kepada guru secara langsung gitu Bu. Nah, kemudian saya juga akan memberikan umpan balik dari murid serta kemungkinan nanti juga dengan orang tuanya ya Bu ya. Nah, rencana ini insya Allah akan saya laksanakan di minggu depan Bu untuk melakukan evaluasi ini sehingga bisa sesegera mungkin saya dapatkan hasilnya gitu Bu. Nah, dari evaluasi ini mungkin saya bisa kedepannya bisa menentukan langkah apa yang akan saya lakukan gitu Bu, strategi apa yang bisa saya terapkan supaya bisa mengoptimalkan
murid-murid yang mungkin masih belum terlalu aktif atau belum memahami materi yang saya ajarkan. Berarti mungkin minggu depan ya Pak ya akan dilaksanakan ya Pak ya. Perencanaannya itu baik banget ya Pak ya, terkait dengan gimana sih cara mengevaluasi tadi. Terus Pak, saya yakin nih Pak Is ini pasti bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan sukses. Terus kira-kira nanti kalau umpamanya ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya siap membantu Pak Is. Nah, Pak Is kan dari hasil diskusi ini, saya mau lihat nih perkembangan pembelajaran berdiferensiasi Pak Is ini di kelas ini, apakah udah sesuai? Apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi nggak nih Pak kira-kira? Apa ada hal yang perlu kita diskusikan lagi Pak? Kira-kira apa tuh? Ya, Bu. Mungkin untuk saat ini cukup ya Bu ya, itu yang menjadi fokus saya tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Dengan adanya coaching ini Bu, sangat membantu saya sekali dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Dan saya juga merasa lebih percaya diri nih Bu untuk rencana yang akan saya laksanakan ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan tentu harapannya adalah kepada semua murid ini bisa dapat diterima dengan baik ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat secara keseluruhan gitu Bu bisa tercapai dengan baik dari indikator-indikator yang telah saya rencanakan tadi Bu. Mohon doanya ya Bu ya, mudah-mudahan rencana saya ini bisa terlaksana, bisa tidak mengalami kendala yang sangat berarti gitu Bu. Terima kasih Bu atas pencerahannya, atas coachingnya. Ya Pak, dengan senang hati ya Pak ya. Saya juga terima kasih nih kita bisa berdiskusi berkaitan dengan pembelajaran yang Bapak rencanakan. Semoga apa yang Bapak rencanain bisa berjalan dengan sukses dan penerapan pembelajaran berdiferensiasinya ya Pak ya. Terus sampai kita ketemu kembali ya Pak Is. Selalu sukses selalu Pak buat Pak Is. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam Bu, terima kasih Bu Inia. Oke Bu, lanjut. Suaranya nggak ada Bu. Lanjut ya Pak. Hah? Ya, ya. Minta tarik nafas dulu, boleh minum. Oke, tarik nafas dulu. Saya juga mau minum. Lanjut. Tapi mungkin di tengah-tengah saya potong dikit ya. Gimana Pak? Ya nanti mungkin akan saya dikit ya di tengah-tengah. Oke, siap Bu. Siap, ya, mulai ya. Saya dulu ya, kayaknya dia harus. Assalamualaikum Pak Is. Boleh nggak nih saya minta waktunya nih bentar nih ya. Sebentar ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Pak. Kalau Bapak berkenan, mau dong ngedenger sepatah dua patah, pasti saya solusi lah gitu Pak, dengan masalah yang di kelas. Waalaikumsalam Bu Nia. Silakan Bu, kira-kira apa nih yang mau diceritakan dan nggak usah sepatah dua kata Bu. Banyak kata juga nggak apa-apa Bu. Monggo mau diceritakan. Ya, begini nih Pak Isni, akhir-akhir ini kan saya tuh sering ngerasa ya murid-murid di kelas saya tuh kayaknya kok kurang antusias gitu dalam menerima pelajaran dari saya ini. Selain itu jumlah murid saya ini kan yang mengerjakan tugas tuh mungkin hanya sekitar 50% ya. Mata pelajaran yang saya ampu ini bahasa Lampung Pak. Gimana sih itu Pak kira-kira ya Pak ya? Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Yunia nih, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu terkait dengan tadi ya Bu ya, murid-murid Ibu hanya 50% tadi ya Bu yang mengerjakan tugas ya. Jadi apa nih harapan Ibu dari obrolan kita nih Bu? Saya sih ngeharapinnya itu solusi atas permasalahan saya ini tentang bagaimana sih menghadirkan antusiasme murid saya itu akan materi yang saya ajar dan gimana sih cara meningkatkan persentase dalam mengerjakan tugas murid-murid saya. Karena kan percuma ya kalau umpamanya kita ngajar tapi muridnya itu nggak fokus.
Mereka tuh tidak antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Terus kira-kira solusinya gimana sih menurut Bapak ini? Begitu ya Bu ya. Baik, kira-kira nih menurut Ibu, apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang dalam antusias untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan nih? Apa kira-kira Bu yang membuat mereka males nih ngerjain tugas yang Ibu berikan? Kalau saya inget-inget ya, kayaknya menyebabin murid-murid saya itu kurang antusias itu mungkin karena pembelajaran saya itu membosankan kali, Pak, ya. Karena saya kan pembelajaran mapel mulok nih bahasa Lampung, sementara anak didik saya itu kan kebanyakan orang Jawa ya, Pak, ya. Mungkin itu mungkin Betul. alasan mereka itu salah satunya. Terus tuh mungkin saya terlalu monoton atau mungkin juga saya kurang menggunakan tayangan PPT karena memang di sekolah saya itu LCD itu hanya ada 2 ya, Pak, ya. Terus kadang-kadang juga bentrok sama guru lain. Terus yang kedua, mungkin saya bisa memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat secara aktif atau berbicara saat pembelajaran saya. Mungkin itu ya, Pak, ya. Kalau saya ingat-ingat sih kayaknya itu. Terus saya ini kan mapel ya, Pak, kalau umpamanya mau pakai LCD di setiap kelas, itu kayaknya berat juga deh. Masa saya mau gotong-gotong LCD ke setiap kelas, mungkin kalau saya wali kelas enak-enak aja sih. Tapi kalau umpamanya kalau mapel agak makan waktu ya, Pak, ya. Mungkin itu deh, Pak, kayaknya yang bikin anak-anak saya itu kurang antusias. Jadi begitu ya Bu ya. Tadi pemaparan Ibu yang kira-kira membuat murid Ibu males ya ngerjain tugas ya Bu ya. Nah, kira-kira apa saja Bu yang bisa membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam melakukan pembelajaran Ibu tentang bahasa Lampung ya Bu ya. Kira-kira apa Bu yang bisa membuat mereka semangat gitu untuk ikutin pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan? Mungkin pembelajarannya itu harus asik ya, terus nggak monoton dan tidak membosankan. Mungkin itu deh, Pak. Tapi kira-kira apa ya, Pak, ya? Saya juga bingung nih, Pak, jadi ini. Saya sependapat tuh Bu sama Ibu kalau pembelajaran itu harus asik gitu ya, harus menyenangkan. Nah, kalau menurut Ibu itu gimana Bu biar pembelajaran itu bisa terasa asik, bisa terasa menyenangkan, terutama bahasa Lampung nih biar bisa gitu, biar bisa asik terus belajar. Kan kalau kayak saya ini kan orang Jawa ya Bu ya, eh, bahasa Lampung itu kan satu dari tulisan saja sudah berbeda huruf ya kan, punya huruf tersendiri. Kemudian dari aksen ya, pronunciation kan sedikit berbeda ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana nih Bu supaya belajar bahasa Lampung tapi asik dan menyenangkan gitu Bu? Oke. Kalau menurut saya sih pembelajaran tuh harus yang asik itu pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Murid itu mungkin diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menggunakan ice breaking sehingga termotivasi, ataupun game supaya pembelajaran terlihat lebih menarik. Itu kali ya, Pak, ya. Eee, iya mungkin saya harus lebih banyak ice breaking untuk anak-anak, apalagi anak SD ya. Anak SD itu kan memang dunianya masih dunia bermain, itu salah satunya. Mungkin saya harus malah sering melakukan ice breaking, tapi yang ada nilai-nilai yang mengandung materi dari apa yang mau saya sampaikan. Mungkin gitu ya, Pak, ya? Mungkin lebih banyak ide untuk memberikan ice breaking. Gimana tuh kalau menurut Nah, Bapak? bagus, ya bagus Bu, bisa seperti itu jadi nanti pembelajarannya bisa lebih menyenangkan, nggak monoton ya Bu ya. Eh, Kira-kira Bu, murid-murid Ibu kan tadi sudah Ibu coba pembelajarannya mulai menyenangkan gitu kan dengan cara ice breaking gitu. Nah, kira-kira kalau sudah menyenangkan Bu, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab mereka itu masih malas gitu untuk kumpulin tugas-tugas mereka itu kenapa Bu? Kira-kira apa yang menurut Ibu ya yang membuat murid-murid itu masih malas untuk mengerjakan tugas? Padahal tadi mungkin untuk pembelajarannya sudah mulai menyenangkan ya Bu ya dengan adanya SPP. Mungkin, ini mungkin ya Pak ya, masih karena saya memberikan tugas yang terlalu banyak ya Pak ya. Terus tuh banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Terus terang kalau di sekolah saya
dan saya kan mapel bahasa Lampung nih. Kalau untuk buku cetak, misalnya untuk dibawa pulang anak-anak semua itu kayaknya memang nggak memungkinkan. Karena buku cetak yang Kumber bahasa Lampung itu belum ada. Terus kalau umpamanya mau pakai buku cetakan lama juga kayaknya nggak memungkinkan karena keterbatasan jumlah bukunya. Jadi mungkin saya memberikan mereka itu yang pertama itu menerangkan materi kan, terus tuh saya suruh mereka untuk mencatat hal yang penting, saya menjelaskan materi itu, iya sih memang kalau bahasa Lampung itu kan perlu kamus ya, terus mereka juga kalau kalau harus mengartikan kan setiap perkata, terus udah diartiin mereka nulisnya juga pakai aksara Lampung, mungkin itu mungkin yang Ya, ya mungkin kebanyakan tugas Pak memang ya Pak ya. Mhm. ya jadi ada keterbatasan ya Bu ya untuk buku pelajarannya ya bahasa Lampung ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih Bu untuk pembelajaran Ibu di kelas gitu Bu? Selain tadi menggunakan buku paket ya, dan itu juga terbatas ya Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu sumber-sumber belajar yang lainnya yang bisa Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas lain dari buku paket gitu Bu? Iya, selama ini saya tuh menggunakan buku teks Pak ya yang disediakan oleh sekolah. Terus tuh kan sekolah saya itu kan memang setiap siswa itu agak kami kurang berkenan ya sebenarnya kalau anak-anak bawa pulang buku paket karena satu rasio ketersediaan buku di sekolah, terus dengan perbandingan siswa ada 1:1 sehingga semua siswa memang kalau mereka mau pulang sih bisa sebenarnya Pak ya. Cuman yang namanya anak SD kalau umpamanya bawa buku tuh pasti, ada aja yang rusak mungkin. Terus karena itu mapel, kalau mau dalam satu kelas itu dalam satu kelas ada 3 rombel. Jadi kalau umpamanya satu rombel isi 25 anak, kalau 3 rombel berarti 75 siswa. Sementara buku itu nggak nyampe segitu. Jadi kalau umpamanya mau bawa buku satu-satu itu kayaknya juga berat. Terus kalau mau nyuruh mereka mencatat juga CBSA, cara catat buku sampai habis juga nggak mungkin ya, Pak, ya. Ya Ya, mungkin saya perlu menambah buku-buku itu juga mungkin ya, Pak, ya, menjelaskan lebih lagi, terus mungkin saya perlu PPT mungkin yang bisa saya, eee, yang bisa saya sampaikan ke anak-anak agar materi yang ingin saya capai itu bisa anak-anak pahami gitu ya, Pak, ya, mungkin, Pak, ya. Ya mungkin yang pertama yang pasti buku teks, Pak. Buku teks itu sebagai sumber ajarnya. oke, Ibu berarti menggunakan buku teks ya Bu ya. Nah, lalu adakah Bu kira-kira sumber lain Bu selain buku teks yang bisa Ibu gunakan? Ada nggak Bu yang bisa Ibu manfaatkan selain dari buku teks gitu Bu? Mungkin dari yang lain-lainnya Bu? Kalau dari sumber belajar sih kayak video YouTube, terus tuh kemudian kayak ada artikel di blog, kemudian karena saya pembelajaran bahasa Lampung ya, ada materi di TV lokal Lampung, kemudian koran atau majalah Lampung. Tapi kalau di YouTube juga banyak sih pembelajaran-pembelajaran yang bisa ambil di situ. Kayak misalnya ada kan dongeng dan kartun asal-usul Provinsi Lampung, ya sepertinya masih kayak dongeng-dongeng gitu. Banyak sih Pak memang, ya saya menggunakan sumber ajar itu ke anak-anak. Cuman ya kendalanya ya itu Pak tadi, saya kerepotan kalau umpamanya setiap kelas saya harus buka proyektor, buka setel lagi, tutup lagi. Ya mungkin solusinya ya kalau memang mau pakai YouTube saya harus bawa anak-anak ke ruangan lab untuk mereka menyaksikan video yang ingin saya putar itu Pak, gitu Pak. Ya yang pasti pakai video YouTube, blog, terus itu pakai materi dari TV lokal, terus tuh koran dan majalah Lampung. Sementara itu, Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya Bu ya, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Apalagi nih yang ada di sekitar kita ya Bu ya, tadi yang seperti Ibu sebutkan, misalkan dari materi dari kan TV lokal juga banyak sekarang kan, seperti kayak Lampung TV, TV juga gitu kan. Kemudian juga ada dari koran juga, kemudian juga dari majalah-majalah Lampung gitu kan. Nah, jadi sekarang
Apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Sepertinya sih yang akan saya lakukan itu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube tadi, Pak, ya. Terus pakai artikel, kemudian contoh tutorial seperti potongan-potongan iklan, kemudian label yang ada di bungkus-bungkus makanan, itu bisa juga saya rasa. Terus saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, kemudian untuk tugas itu saya juga akan menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Laksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya juga, mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik, sehingga murid-murid saya ini terkesan enjoy dan senang, tidak merasa terpaksa, lalu saya akan membuat kelompok diskusi murid-murid saya, biar bisa belajar berpendapat dan mempresentasikan diskusinya. Gimana tuh kalau menurut Bapak? Bagus sekali rencana Ibu, Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya dengan rencana yang Ibu tadi paparkan. Sangat luar biasa. Kira-kira kapan nih Bu rencananya planning-planning tadi mau Ibu laksanakan? Karena ini awal tahun ya, mungkin ajaran baru, maka akan saya rencanakan untuk melaksanakannya di awal tahun deh. Awal tahun ajaran ini, Pak, ya, ajaran besok, Pak, ya. Eee, di perte di pertengahan bulan Juli saya akan mulai dengan melaksanakan asesmen diagnostik, lalu saya akan membuat modul ajar dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid-murid saya, Pak. Bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu ya, dan sesuai dengan harapan yang Ibu dan saya tadi sangat menunggu sekali Ibu hasil dari penerapan rencana Ibu yang sangat luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan itu semua bisa Ibu realisasikan dan mudah-mudahan juga bisa memberikan dampak ya Bu ya bagi murid-murid Ibu. Terutama tadi Ibu juga menyebutkan banyak sekali sarana prasarana sumber belajar yang bisa Ibu manfaatkan di sekitar lingkungan Ibu ya Bu ya. Bagus Bu, itu kalau bisa diterapkan dengan baik, mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya, Pak, ya. Makasih ya, Pak, ya, atas waktunya untuk sharing, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya. Insya Allah 1 bulan lagi lah kita bisa ngobrol lagi ya, Pak, untuk melihat progresnya. Saya sangat ingin menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Jadi, kesan label guru galak itu mudah-mudahan hilang dari saya, gitu, Pak. Ya baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Mudah-mudahan bukan cuma guru yang dirindukan ya Bu, tapi tugas-tugasnya juga dirindukan sama murid-murid Ibu, sehingga ketika mereka Iya, merindukan Pak, tugas ya amin. mereka kerjakan ya Bu ya, dan mereka kumpulkan tepat waktu gitu Bu. Baik Bu, Iya, terima kasih sudah uh, berbagi cerita dengan saya ya Bu ya. Mudah-mudahan harapannya ke depan semua berjalan lancar ya Bu ya. iya. Makasih ya, Pak, ya, atas waktunya. Maaf mengganggu Bapak. Assalamualaikum, Pak Is. Baik Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum, sukses Ibu. Sama-sama, Bapak. Kembali sukses untuk Bapak.